Berizin ya Pak ya? Iya. Cuma satu Pak. IKM yang di Brebes yang berizin cuma satu. Mereka ke kami itu bilangnya bukan IKM Pak, tapi calon IKM. Calon IKM. Seandainya nanti KIHT itu sudah berdiri, mereka lah calon-calon penghuni KIHT itu. Jadi ke kami itu sifatnya masih calon, gitu. Belum beroperasi. Belum beroperasi. Oh gitu. Lah yang Pak Eko cerita itu datanya ada sekitar 150. Itu berarti data apa itu? Monggo dikonfirmasi ke Pak Eko. Oh iya. Kalau yang di kami kan baru cuma satu yang resmi. Simara, itu resmi itu dari segi apa Pak? Perizinan resmi apa? Resmi itu sudah mempunyai izin usaha namanya NPPPKC, sudah mengajukan izin ke kami. Bea Cukai. Ya. Syarat-syaratnya apa Pak untuk itu? Syarat-syaratnya kalau untuk apa namanya? Bukan di kawasan ini Pak ya, karena kawasan kan belum ada. Itu ya pertama NIB Pak. NIB nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Ya. Kemudian nanti melampirkan identitas identitas pemilik atau yang mau usaha itu KTP seperti biasa. Melampirkan denah lokasi. Denah lokasi. Iya. Denah lokasi. Dan denah lokasi minimal itu, syaratnya untuk IKM itu ada luas tanahnya. Kalau untuk perusahaan hasil tembakau dalam hal ini rokok itu enggak, kita enggak membedakan persyaratan luas itu IKM atau enggak, tapi semuanya persyaratannya sama. Minimal berapa meter? 200 meter persegi. 200 meter persegi. Iya, 200 meter persegi. Artinya yang kalau sudah ada industri kecil menengah yang tanpa izin itu bagaimana? Menurut Mas Kristiawan, di Brebes kan kemarin ada penangkapan beberapa. Ya. Kalau memang kita temukan yang tidak punya izin dan dia beroperasi menghasilkan rokok yang ilegal, ya tentu saja dibina atau Pak. Oh iya. Kalau syarat yang di ketentuan disebut sebagai rokok ilegal itu apa sebenarnya? Rokok ilegal itu ada 4 Pak. Yang pertama rokok polos, tidak dilekati pita cukai, gitu. Yang kedua rokok dengan pita cukai bekas. Yang ketiga rokok dengan pita cukai palsu. Yang keempat rokok dengan pita cukai bukan peruntukannya. Itu kategori rokok ilegal yang dimaksud oleh Bea Cukai, ada 4 kategori itu. Itu. Jadi untuk kurun waktu 2021 kantor Bea Cukai Tegal itu membawai berapa kabupaten kota? 7 kabupaten kota. Nah, sudah ada penegakan hukum apa saja dan jumlahnya berapa yang? Kalau nanyanya ini harus pegang data Pak kita Pak. Data. Iya. Kita nggak bisa ngomong ini Pak, nanti salah data. Plesetkan susah kita. Nah, kalau penegakan hukum di Brebes itu ya yang saya tahu itu kan harusnya Satpol PP untuk menggandeng itu. Terus kalau selain itu ada nggak untuk penegakan hukum? Yang dimaksud penegakan hukum terhadap ilegal rokok itu bagaimana? Terus teknisnya gimana? Kalau penegakan hukum ya ada beberapa kegiatan ya Pak ya. Yang pertama dari KIHT tadi tuh. Kalau kita konsepnya bicara DPHJHT ya Pak ya. Yang pertama KIHT, yang kedua sosialisasi. Sosialisasi ini artinya kita melakukan kegiatan preventif. Pencegahan dulu, kita kasih edukasi dulu ke masyarakat bahwa ini ilegal seperti ini, tidak boleh dilakukan, ancamannya kayak gini gitu. Kalau yang bersifat represif ada kegiatan operasi bersama dengan pemerintah daerah, ada juga operasi mandiri dari Bea Cukai melakukan operasi sendiri juga ada. Begitu. Dari Bea Cukai melakukan operasi sendiri. Kalau seandainya ada petugas Satpol PP yang melakukan operasi sendiri atau pihak lain melakukan operasi. Jadi kalau undang-undang cukai itu kan sifatnya leg spesialis ya Pak ya. Leg spesialis. Jadi kegiatan penindakan maupun penyidikannya itu hanya Bea Cukai yang diberi kewenangan sesuai undang-undang itu. Undang-undang cukai itu. Iya. Jadi seandainya nanti Satpol PP melaksanakan operasi, sebenarnya mereka tidak berhak untuk melakukan penindakan atau melakukan penyidikan. Nanti barang buktinya sama tetap dilimpahkan ke Bea Cukai. Ke Bea Cukai ini. Iya. Emang kalau ada peredaran penjualan rokok ilegal itu ada sanksi pidana apa sanksi? Ada Pak. Perdata? Kalau di sanksi pidana di pasal 54 ya Pak ya, nanti di cross check lagi di Undang-Undang Cukai. Itu ancaman pidananya paling singkat ya, di pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, bahkan untuk yang pita cukai palsu itu sampai 8 tahun penjara gitu. Iya. Kemudian untuk dendanya itu selain
di penjara juga diancam dengan pidana denda minimal 2 kali nilai cukai, paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Gitu, Pak. Itu ya. Jadi selama penegakan perda kurun waktu berapa tahun ini ada yang sudah Bukan perda Pak, undang-undang ini Iya. ada yang sudah ditahan atau dihukum gitu? Penyidikan dari bea cukai? Penyidikan ada Pak, Penyidikan. ada, tapi Sanksi hukuman pidana sudah diterapkan? belum Pak, ini masih proses penyidikannya Penyidikan. Pak, ya, 2021. Tapi untuk data detailnya saya nggak bisa ungkap ya Pak, ini ranahnya di Oh begitu. departemen lain, bukan di begitu. saya gitu, bagian penindakan. Iya.